Shalom semuanya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47. Demi firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kalimat awal dikatakan dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Dalam nama Yesuslah berita tentang pertobatan itu harus disampaikan kepada semua orang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mantan artis, bukan karena kita orang yang bertobat lalu kita bilang karena saya kalian semua harus bertobat. Tapi Alkitab katakan dalam namanya, dalam nama Yesus Tuhan. Jadi kisah ayat 47 ini dimulai ketika Yesus telah bangkit di hari Minggu, pagi-pagi benar dia menampakkan diri kepada para wanita. Pertanyaan saya gampang hari ini. Kenapa pada para wanita? Kenapa bukan murid-murid yang lain? Ada Petrus, ya, ada Markus dan sebagainya. Kenapa hanya kepada Yesus? Kenapa bukan ke Yakobus? Kepada bukan Yohanes, teman-teman semuanya. Tapi kepada perempuan-perempuan tadi. Kalau teman-teman cermati baik-baik, di dalam tradisi Yahudi, wanita itu tidak dianggap orang sebagai warga negara kelas 2, second citizen. Orang yang tidak dihargai oleh orang lain, oleh masyarakat. Orang yang punya pendapat hak hidup untuk penyataan pendapat di muka umum, teman-teman. Tapi Tuhan memakai orang-orang ini yang tidak dihargai oleh dunia untuk menceritakan kasih, kebangkitan, dan kehebatan Yesus Tuhan kepada segala bangsa sampai ujung-ujung bumi. Dan berikutnya, kenapa Yesus memakai perempuan ini? Kalau teman-teman lihat baik-baik para wanita ini ada suatu kebiasaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang adalah suka bergosip. Berita apa saja yang disampaikan dari mulut ke mulut akan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah kenapa hari ini berita tentang kebangkitan Yesus sampai kepada saudara dan saya yang sedang menyaksikan ibadah hari ini. Lalu Yesus menampakkan kepada yang lain. Selama berhari-hari 40 hari Yesus menampakkan kepada murid-murid yang lain. Tibalah pada pasal ini Yesus menampakkan mereka, lalu meminta mereka makan, ya. Lalu Yesus mengambil ikan lalu dibakar, mengasih tahu mereka, "Loh, aku punya tubuh kebangkitan. Ya, aku bukan hantu." Sampai pada murid-murid yang lain, di situ ada namanya Thomas, penasaran, ingin mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, ingin mencucukkan jari ke telapak tangan Yesus, sehingga dia boleh percaya kalau itu benar-benar Yesus yang dikabarkan selama dia hidup bahwa dia akan mati, akan bangkit dan hidup di tengah-tengah mereka, teman-teman semuanya. Sampailah tibanya pada ayat ke-47 ini. Berkata berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Hari ini pun sama, saya akan bicara tentang pertobatan. Apa pertobatan itu? Pertobatan dari kalimat tobat artinya metanoia, ya. Berbalik 180 derajat. Teman-teman pernah belajar dari SD, SMP, SMA, ya. Ada IPA, lalu ada biologi, ya. Ada tentang kisah metamorfosis, metamorfosa, perubahan dari ulat ke pompong kepada kupu-kupu. Ada makna yang harus didapat, saudara. Ada makna yang kita dapat dari peristiwa itu. Dari ulat yang jijik tadi, yang kotor tadi, Tuhan ubahkan menjadi hal yang indah, hal yang berharga, hal yang bernilai, yang sangat dipandang mulia oleh orang-orang lain. Kupu-kupu ketika sudah berubah dari ulat ke pohon kupu-kupu, orang bilang, keren ya, cantik ya, warnanya indah ya. Tapi orang tidak pernah lihat dari mana dia berasal. Tuhan ingin metanoia tadi, metanos itu bukan hanya perubahan hidup kita, bukan perubahan gaya hidup kita, itu juga perubahan pola pikir kita hari ini. Dulunya kita orang yang jijik, dulu kita orang yang kotor, dulu orang yang gak berharga, tapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena nama Yesus Tuhan hidupkan, diubahkan Tuhan dari yang kotor tadi, dari yang jijik tadi menjadi mulia dan sedap dilihat dan dipandang orang, saudara. Tapi maukah hari ini saudara meresponi berita tentang kematian kebangkitan Yesus itu dengan benar? Saya mau berbicara mengenai pengorbanan itu wajib kita lakukan, teman-teman. Tuhan suruh kita bertobat, Tuhan suruh kita ada perubahan hidup kita hari ini karena Dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Jangan sampai, teman-teman, ya Anda berpikir bahwa gini, oh Tuhan sudah mati buat saya, tapi kan saya sudah selamat, berarti saya bisa bebas buat dosa. Oh, tidak bisa.
Keselamatan memang sudah Tuhan berikan sama kita. Tapi pertanggungjawaban itu harus kita pegang sampai pada garis akhir. Keselamatan harus kita kerjakan setiap harinya. Harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hari ini, saudara. Keselamatan memang itu barang yang cuma-cuma diberikan Tuhan. Tapi bukan murahan. Barang itu namanya kasih karunia Tuhan. Ada gift ya Tuhan. Gift itu diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Gift itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Namanya Yesus Tuhan. Itu kenapa kita berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana hari ini saudara dan saya meresponi pengorbanan Yesus di atas kayu salib hari ini? Apakah engkau berkata bahwa Yesus sudah mati buat saya? Saya bisa melakukan apapun juga. Kan ada free will. Saya udah freedom dari dosa. Betul. Tapi semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan. Kita buka kitab kita yuk. Kita dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-20. Di sana ada berita tentang pertobatan untuk saudara saya. 1 Timotius 6 ayat ke-20. Ya, saya baca untuk saudara hari ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya punya hutang dengan seorang Bapak A. Ya, bilangnya Bapak Amir lah ya. Lalu hutang saya sebesar 1 miliar. Setiap bulannya saya punya bunga 10%. Hari ini saya jobless karena pandemi, ya, gak punya pekerjaan, lalu saya gak punya penghasilan apa-apa, lalu keuangan saya terganggu teman-teman semuanya. Terus tiba-tiba teman-teman, bunga terus berjalan sampai hari ini. Saya gak bisa bayar hutang itu. Sangat-sangat mengekang hidup saya, sangat menekan hidup saya, sampai saya depres, stres saudara. Kalau saya gak bayar, hutang terus berjalan bunganya 10% setiap bulannya. Bulan pertama saya nggak bisa bayar. Berarti utang saya dari 1 miliar, saya punya bunga 100 juta. Berarti pada bulan pertama saya punya utang 1,1 miliar. Lalu tiba-tiba lah datang namanya Bapak Yohanes kepada saya. Pak Yohanes bilang sama saya gini, Pak Bimo, Bapak stres sekali mukanya. Ada apa Pak? Ya nih Pak, saya punya hutang sebesar 1,1 miliar belum saya bayar. Wah besar sekali Pak. Iya, saya gak punya pekerjaan nih Pak. Saya gak punya penghasilan apa-apa. Saya bingung bagaimana cara membayarnya. Nah Pak Yohanes tadi melihat saya sudah berbuat apa yang harus saya lakukan. Saya sudah melakukan yang terbaik saya bisa. Dan saya sudah melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Pak Yohanes melihat kebaikan saya. Pak Yohanes melihat bahwa saya tuh tulus untuk berusaha untuk bayar hutang-hutang saya. Tapi saya nggak mampu hari itu. Tiba-tiba Pak tanya sama saya, Pak Bimo, hutang sama siapa? Sama Pak Amir loh Pak. Yuk kita ke rumah yuk. Ngapain Pak? Saya ingin jumpa dengan Pak Amir itu. Sampai di sana, Pak Yohanes bilang sama Pak Amir, hutang Pak Bimo berapa? 1,1 miliar. Kalau nggak bisa bayar bagaimana Pak? Terus berjalan bunganya, roll over. Ya. Kalau minggu depan nggak bisa bayar, hutang 1,2 miliar teman-teman. Lalu minggu depan Pak Amir, kami datang berdua, Pak Yohanes dan saya. Terus Pak Yohanes membawa cek biliat ke rumah Pak Amir. Lalu Pak Amir bilang, buat apa Pak kesini? Saya membayar hutang Pak Bimo semuanya lunas 1,1 miliar. Saya pulang ke rumah dengan bersuka cita. Saya pulang ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hutang saya sudah lunas hari ini, dibayar lunas. Ini gambaran hari ini teman-teman. Kita punya hutang dosa. Kita punya hutang sama perbuatan kita yang lama. Hutang itu saya ibaratkan adalah dosa itu sendiri. Kalau saya tidak pernah membereskan dosa saya, dia akan terus mengingat saya seumur hidupnya. Kalau tidak pernah namanya dibayar lunas hari ini, saya akan terus diikat namanya hutang. Itu dosa sendiri. Awal saya hutang enak. Seolah-olah saya dapat angin segar, bantuan.
Oh puji Tuhan saya bisa menyelesaikan masalah saya. Tetapi berjalannya waktu, saya punya beban kewajiban yang harus saya bayar. Dan saya nggak bisa melunasi itu semua. Tapi puji Tuhannya ada orang baik nama Yohanes sehingga utang saya dibayar lunas. Respon saya bagaimana kepada Pak Yohanes? Saya yakin pertama bahwa saya mengucap syukur, terima kasih Pak Yohanes. Kalau bukan karena Pak Yohanes, saya nggak bisa bayar hutang hari ini. Yang kedua, respon saya bagaimana dengan Pak Yohanes ini? Yang kedua, saya pasti pulang ke rumah, saya mandi, saya pakai baju terbaik, lalu saya berikan makanan, hadiah yang terbaik saya miliki, saya berikan pada Pak Yohanes. Kenapa? Karena saya nggak bisa balas budi Pak Yohanes dengan baik, teman-teman. Tapi saya punya apa yang terbaik saya miliki. Saya berikan yang terbaik untuk Pak Yohanes saat itu. Yang ketiga, saya punya perasaan plong. Orang Jawa bilang, plong itu tekanan tadi tiba-tiba terlepas. Nggak punya beban lagi. Nggak punya beban yang saya pikul berat, beban pikiran, ya, beban mental saya. Semuanya terlepas. Kenapa? Karena ada pertolongan dari Pak Yohanes. Yang berikutnya teman-teman. Apa respon saya terhadap Pak Yohanes karena telah menolong saya? Saya pasti apa yang Pak Yohanes katakan sama saya pasti saya lakukan. Pak Yohanes bilang sama saya gini, Pak Bimo, kalau bisa jangan hutang lagi ya Pak ya. Karena hutang berikutnya saya nggak bisa bayar Pak. Karena hutang Pak Bimo cuma saya bayar 1 kali kesempatan itu. Tidak ada 2 kali lagi. Respon saya bagaimana? Saya yakin percaya. Nasihat Pak Yohanes pasti saya lakukan. Saya tidak akan mau hutang lagi. Hutang itu gambaran dosa saya, saudara. Hutang itu gambaran saya bagaimana akibat dosa saya punya beban yang tidak bisa membuat saya tenang. Tidak bisa membuat saya itu hidup tenang, nyaman, saudara. Tapi ada berita baik hari ini, Yesus bayar saya lunas. Saya dibeli oleh Yesus, berarti saya menjadi milik kepunyaan Yesus. Kalau saya menjadi milik kepunyaan Yesus, berarti saya menjadi budaknya Tuhan. Saya menjadi hambanya Tuhan. Saya nggak punya hak hidup lagi atas hidup saya. Kenapa? Karena hidup saya telah dibeli oleh Yesus Tuhan. Dan harganya lunas. Alkitab katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi kau menghambakan diri tubuhmu hidup ini dengan dosa. Kok gitu sih Pak? Saya punya tanah kosong. Ya. Tanah itu saya patok, saya tulis tanah ini milik Mas Bimo. Tiba-tiba ada si Bapak Umar ke tanah saya. Lalu tiba-tiba tanah saya tanpa izin saya, dia garap tanah saya itu. Dia tanamin cabai, dia tanamin tanaman lain, dia buat bedeng, gubuk, lalu dia jualan di sana. Dia menggarap tanah saya. Bulan pertama saya datang kepada tanah saya tadi, saudara. Terus saya dapat di tanah saya tadi kok ada yang menempati tanpa izin. Saya yakin respon saya pertama saya akan negur dan marah dengan dia. Kamu siapa? Kok sewenang-wenang tanpa izin memakai tanah saya, tanpa izin boleh masuk ke tanah saya? Saya pasti menegurnya. Kenapa? Karena orang itu nggak punya hak atas tanah saya. Harusnya si Pak Umar tadi izin dulu pada saya sebagai pemilik tanah yang sah, supaya apa yang dia kerjakannya atas izin saya. Ini gambaran tentang hidupmu dan hidupku di tangan Tuhan. Harusnya apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, sebelum kau lakukan, kau konfirmasi dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak aku menggunakan tubuhku dengan semena-mena? Ya, jadi beberapa waktu ini saya melihat TikTok, teman-teman ya. Sebulan 20 ini saya hobi nonton TikTok. Ya, karena waktu Sulawesi Utara saya pagi-pagi saya bangun lalu pulang malam ya, pelayan di daerah-daerah sana teman-temannya. Terus sekitar jam 2 pagi saya agak waktu iseng ya, saya buka TikTok. Terus kok saya agak tergelitik dengan sebuah akun konten dari ngakunya si hamba Tuhan ya. Terus dia badannya penuh dengan tato saat itu. Saya lihat itu sendiri. Lalu dia berkomentar tentang memakai tato itu boleh kok katanya. Terus dia pakai ayat.
Ya, dia pakai ayat, lalu dia bilang ini terakhir, kau boleh pakai tato selama kau nyaman. Kalau kau mengerjakan dengan hati tenang, sukacita, silakan saja. Hei, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar palsu. Seolah-olah mereka memberitakan Injil, namun Injilnya itu bukan Injil Kristus yang seharusnya. Kalau kau pakai tato, tanya dulu sama Tuhan. Sebab Tuhan pemilik hidupmu. Boleh gak Tuhan aku pakai tato? Boleh gak Tuhan aku persing kupingku ini, dibolongin, di persing? Nah, kita ini ngomong ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat baik, sebelum kau tato tubuhmu, sebelum kau piercing kupingmu itu, ingat baik, tubuhmu bukan milikmu lagi, milik Yesus. Hati-hati dengan pengajaran Injil yang lain. Sebab Injil itu mulai mengecoh dari kebenaran aslinya kepada kebenaran yang menurut dagingmu sendiri. Itu bukan kebenaran, tapi itu pembenaran akan apa yang kamu kerjakan. 2 kali Paulus ngomong di Korintus. Dalam 1 Korintus 7 ayat ke-23, dia ngomong lagi nih, ayat sama isinya teman-teman ya. Ya isi sama, penekanan sama, dan ayat ini demi firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Sama kan? Kamu telah dibeli dan harga lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu tuh udah dibeli, kita udah dibeli oleh Yesus, harga lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan hidup Yesus di atas kayu salib. Dia tanggung semua dosamu dan dosaku. Dia bayar hutangmu dan hutangmu di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai, kata Yesus. Sudah selesai itu bukan arti kata kita hidup semena-mena, enggak. Muliakan Allah dengan tubuhmu, yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Gambaran bahwa hamba kebenaran itu berubah menjadi hamba pembenaran. Ngikutin gaya orang lain. Hambanya orang itu bilang A, dia ikut A. Dia pakai tato, semua pakai tato. Saya nggak anti dengan orang bertato. Sebelum kau bertobat, kau pakai tato, it's okay bagi gue. Gue mengasihi lu. Tapi setelah kau tahu kebenarannya, ingat baik, jangan buat dosa lagi. Jangan buat hutang lagi. Jangan jadi hamba manusia. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Tapi Pak, saya pengen bergaul Pak. Silakan bergaul. Saya nggak anti dan pergaulan. Saya ngikutin zaman kok. Tapi ada batasannya. Ini berguna atau tidak berguna. Tapi pakai tato berguna Pak. Untuk apa tato berguna? Nggak ada guna-gunanya. Oh Pak, saya udah nggak ngerokok lagi. Puji Tuhan, saya senang. Tapi saya nge-vape Pak. Oh men, sebentar dulu men. Muliakanlah dengan tubuhmu. Gue nggak benci orang berdosa. Tapi gue benci perbuatan dosa itu. Jangan dikaburi oleh Injil yang lain. Seolah-olah Injil yang benar. Teman-teman baca ntar ya. Galatia 1:6-7. Lu baca di rumah. Lu renungin baik-baik. Maksud gue tadi apa? Injil adalah kabar baik. Iya kabar baik. Tapi kalau kabar baik itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita buka yuk. Di dalam Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Kamu sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Responi pengorbanan Yesus dengan pengorbananmu untuk menang atas dosa hari ini teman-teman.
Dulu kata Paulus, kamu hamba kecemaran karena setiap anggota-anggota tubuhmu dipersembahkan sebagai hamba kecemaran dan kedurhakaan. Tapi kata Paulus ngomong juga, hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau kamu bertobat hari ini, ketika kamu metanoia, ketika teman-teman metanos tadi, maka Tuhan mengkuduskan dirimu dan diriku. Pak, aku pakai tato, is okay. Tapi sekarang jangan buat tato lagi. Amin. Come on, man. Yesus terlalu mahal nilainya kalau hidupmu masih terus hidup di dalam dosa. Dia mau korban untuk dirimu. Harusnya kau mau korbankan dagingmu untuk hidupnya. Jangan jadi hamba manusia. Jangan jadi hamba kedaginganmu hari ini. Karena keinginan daging itu pasti bertolak belakang dengan keinginan rohmu. Karena daging dan roh itu beda keinginan teman-teman. Tapi kalau kamu bertobat dari sungguh-sungguh, dengar baik, kau dikuduskan Tuhan, dosamu diampuni Tuhan, kau ditahirkan menjadi baru teman-teman. Ada pertukaran di atas kayu salib. Ya, Yesus tahu bahwa dia menanggung semua itu untuk saudara saya. Tapi ketika di atas kayu salib dia berteriak sama Bapa di surga, Eli Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Perkara sebelumnya dijelaskan berkali-kali bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemanapun aku melangkah, di situ juga ada Bapa. Tapi kali itu ada momen di mana Bapa mengalihkan pandangan daripada Yesus. Kenapa? Karena begitu jijik melihat dosa manusia yang ditimpakan kepada Yesus semuanya. Dosa membuat jarak antara kau dan Tuhan. Dosa membuat mata Bapa berpaling dari hidupmu hari ini. Ada kabar baik. Kalau kamu berbalik sama Tuhan, Dia terima engkau apa adanya. Kau memang berdosa, tapi ketika kau minta ampun sama Tuhan, maka kebenaran itu diberikan sama kita. Kita memang gak bisa untuk menjadi orang benar. Tapi kalau kau mau, kau pasti dimampukan untuk menjadi orang benarnya Tuhan hari ini. Ayo teman-teman, saya dorong teman-teman untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kalau engkau mau hari ini, lihat baik, kau pasti dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Yuk kita buka yuk. 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2:21. Ambil momen ini untuk berbalik sama Tuhan. Ambil momen ini untuk kau bertobat sama Tuhan. Ambil waktu saat ini bahwa kau tinggalkan setiap masa lalumu dan kau hidup dengan masa hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ayat 21. 2 Timotius 2:21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat dan baik, ketika engkau berbalik sama Tuhan, kau berbalik dari cara hidup yang lama dan datang sama Tuhan, ketika engkau disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dan saya bilang, Roma 19, dari hal-hal yang jahat, maka hidupmu dan hidupku akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Hidupmu dan hidupku dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Masa lalu saya bukan orang baik. Masa lalu saya bukan hidup benar. Masa lalu saya bukan orang kudus ya Tuhan. Saya hidup dalam dosa dan terus berjalan dalam dosa. Tapi ketika saya
pulihkan Tuhan, saya mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh bertobat, maka dia ubahkan saya, dikuduskanlah saya, dilayakkan saya tadi untuk apa? Menjadi hambanya, menjadi alatnya Tuhan, supaya apa? Melakukan pekerjaan yang mulia. Dia angkat saya dari lembah kekelaman, dia tarik tangan saya, dia bersihkan hidup saya, dia pulihkan keadaan saya, dan dikenakan dengan jubah yang baru, jubah kudusan Tuhan, dipakaikan untuk pelayanannya Tuhan, untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan, dipandang layak oleh Tuhan. Sebelumnya saya nggak layak di hadapan Tuhan, tapi karena darah Yesus yang berkorban untuk saya, maka saya dilayakkan Tuhan. Hal yang sama, hidupmu dan hidupku ketika sungguh-sungguh sama Tuhan akan dilayakkan Tuhan melakukan pekerjaan kemuliaan Tuhan. Come on man, kalau Yesus aja mau berkorban untuk dirimu, masa sih Tuhan gak minta uangmu untuk kau berkorban? Tuhan cuma minta satu, hidupmu, dirimu untuk Tuhan. Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, sebab itulah ibadah yang sejati. Tuhan gak minta lain, Tuhan cuma mau satu, kau sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan, hidupmu untuk Tuhan. Jadi muliakan Allah dengan tubuhmu. Tutup Alkitab saudara, datang sama Tuhan, dan saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Bapa, terima kasih, kami telah dengar firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang ku sampaikan itu isi hati Tuhan, boleh melawat, menjamah, mengubahkan pola pikir, mengubahkan gaya hidup, mengubahkan sikap hati, sehingga sungguh-sungguh mau bertobat, datang sama Tuhan, dipandang layak, dikuduskan Tuhan, dikenakan dengan jubah kemuliaan Tuhan, sehingga akan diberikan pelayanan untuk pekerjaan yang mulia, yaitu mengabarkan pertobatan akan dosa, mengabarkan tentang pengudusan daripada dosa, sehingga akan banyak jiwa dimenangkan dari kesaksian hidup kami ya Bapa. Dari mulai Yerusalem, kami akan terus beritakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa ada untuk setiap orang, sebab kasih dan kebaikan Tuhan untuk semua orang. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk, sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Shalom, Tuhan berkati.